Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Mari kembali kita akan sama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mau berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu indah, kasih yang telah menemukan dan menyelamatkan kami, orang-orang terhilang. Terima kasih Tuhan, serta kami juga bersyukur pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan yang boleh memberkati kami bangun pagi hari ini dan memberikan kami kesempatan dan kerinduan untuk kami mau bersekutu di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami dan tolong pimpinlah untuk setiap kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, masih terambil di dalam Perjanjian Baru di dalam kitab Injil Lukas pasal 19. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sampai di sana pembacaan kita. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Kalau kita berbicara yang namanya pertobatan, ya, sebuah pertobatan itu ditandai dengan adanya sebuah pengakuan yang sebenarnya, yang sungguh-sungguh akan dosa yang telah diperbuatnya. Mana seseorang dalam hal ini dia menyadari betul akan keberdosaan dirinya. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, iman yang sejati adalah iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang menaruh percaya sungguh-sungguh, percaya penuh pada satu pribadi, yaitu Sang Mesias Putra Allah yang Maha Tinggi, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 di sana dipaparkan, bagi siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan selamat. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kemudian iman yang sejati itu, iman yang menaruh percaya penuh kepada satu-satunya Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, maka kemudian itu akan menghasilkan sebuah kebulatan tekad untuk mengubah kehidupan lahiriah seseorang. Tapi seseorang yang tetap mau tinggal di dalam dosa, itu sama halnya, atau artinya bahwa orang tersebut memang dia mau menolak untuk menerima anugerah keselamatan yang Yesus tawarkan kepadanya. Maka sudah barang tentu tidak akan ada pertobatan pada diri orang tersebut. Tapi satu hal yang indah kita melihat dari kisah Zakheus ini, sebuah langkah yang sangat besar, yaitu sebuah pertobatan sejati. Kalau kita sudah baca tadi di ayat yang ke-8, bagaimana Zakheus mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa dia akan mengembalikan uang yang sudah dia ambil, yang sudah dia rampas, yang sudah dia peras dari rakyat, dari masyarakat. Dikatakan dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, bagaimana seorang Zakheus yang notabene adalah seorang pendosa, seorang yang begitu jahat, seorang yang tidak peduli dengan keadaan orang lain, bahkan dia tega untuk menekan, untuk menyusahkan, untuk membuat orang lain menderita. Tapi kemudian dia bisa berubah
tidak lain dan tidak bukan adalah karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Perjumpaan pribadi dengan Yesus telah mengubah kehidupan Sakeus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sebuah pertobatan adalah ketika seseorang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, meninggalkan dosa, membuang tabiat lama yang gelap, dan menganggap semua itu adalah sampah untuk memperoleh yang jauh lebih besar, yang jauh lebih bernilai, yang jauh lebih berharga, yang mendatangkan sukacita surgawi, yang menghadirkan selamat, kehidupan abadi, kehidupan kekal. Kita juga bisa melihat gambaran pengalaman kehidupan yang sama yang yang terjadi pada diri seorang rasul yang bernama Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, meninggalkan segala kehidupan kita yang lama. Karena itu semua adalah sampah. Tetapi sekarang kita sudah memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga, yang lebih bernilai kekal, yaitu kehidupan selamat di dalam iman kepada Kristus. Pertobatan adalah sebuah proses yang indah, merupakan anugerah kasih karunia daripada Allah di dalam rangkaian rencana dan karya keselamatan yang Allah kerjakan melalui Putra Tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus, terhadap kita umat yang dikasihinya. Sakeus dan kita umat tebusan milik kesayangannya, seumpama pasel yang hilang, yang tidak ada pada tempatnya. Namun kasih Allah Bapa, kasih Yesus mencari dan menemukan serta menempatkan kembali kita kepada tempat yang semestinya, yaitu di dalam persekutuan yang indah dengan Bapa, persekutuan yang intim dengan anaknya, untuk kita menikmati kasih-Nya, untuk kita menikmati Allah, untuk kita boleh menikmati segala kelimpahan berkat-berkat kekal-Nya. Seperti juga yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Kasih setia Allah sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sejak mula Allah memang mengasihi kita, dan kasih itu bersetia, tidak akan pernah pudar. Kasih itulah yang telah berkorban demi mendapatkan kita yang hilang, demi menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Kasih Yesus yang begitu besar, yang sempurna adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kiranya kita juga mau turut di dalam misi kasih Kristus, seperti yang dikatakan pada ayatnya ke-10, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Biarlah apa yang menjadi misi kasih Kristus itu juga boleh menjadi misi kita untuk membawa yang terhilang
mereka kembali kepada tempat yang sebenarnya, yaitu sebagaimana ada di dalam persekutuan yang indah dengan Bapa, dengan Anak, Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana juga yang sudah dikerjakan oleh para rasul di zaman gereja mula-mula, maka kita akan meneruskannya untuk kita boleh memberitakan kabar baik, Injil, sukacita, keselamatan hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan memampukan kita semua untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kami boleh diingatkan kembali bahwa betapa indahnya sebuah proses pertobatan, di mana kami boleh mengalami perjumpaan yang indah dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Satu pribadi yang begitu mengasihi kami, satu pribadi yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kami yang hilang. Tuhan, tolonglah mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus berproses di dalam karya pertobatan, karya keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami, agar semakin hari kami boleh semakin dimurnikan, kami boleh semakin sempurna ke arah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan juga menolong di dalam rangkaian aktivitas kehidupan kami sepanjang satu hari ini, agar kami boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terus hidup untuk selalu mengasihi Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh menyaksikan Kristus, menyaksikan kabar baik, dan boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur yang kami bawa di dalam nama-Mu. Amin.